Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran IPA kali ini, pada subtema 3 yang berjudul Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Dari judul bisa kita ketahui mengapa kita perlu menyelamatkan hewan dan tumbuhan tersebut, karena memang populasi hewan dan tumbuhan itu semakin lama semakin berkurang. Akibat apa? Kalau hewan akibat perburuan liar, dan juga karena penangkapan secara ilegal. Sedangkan tumbuhan seringkali hutan dibabat untuk dijadikan tempat industri ataupun bahkan untuk perumahan manusia. Nah, hewan-hewan dan tumbuhan yang jumlah populasinya semakin lama semakin sedikit, itu kita sebut sebagai hewan ataupun tumbuhan langka. Ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang merupakan tumbuhan khas ataupun hewan khas Indonesia. Untuk hewan dibagi menjadi 3 tipe asiatis, di mana hewan-hewan itu hampir mirip dengan hewan-hewan yang berada di benua Asia. Contohnya gajah, harimau yang juga ada di daerah Sumatera ataupun Jawa. Di Kalimantan itu ada bekantan, itu adalah monyet yang memiliki hidung yang cukup besar. Yang kedua, jenis hewan Australis, di mana hewan-hewan ini berada pada bagian Indonesia Timur seperti Papua. Itu hampir mirip dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Sedangkan satu lagi yaitu jenis hewan peralihan yang hanya berada di daerah Pulau Sulawesi. Contohnya adalah babi rusa, anoa, dan ada juga burung khas di Sulawesi yaitu burung maleo. Untuk hewan dan tumbuhan langka ini bisa kita upayakan pelestarian, yaitu dengan pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan di dalam habitat aslinya. Contoh, hutan lindung, suaka marga satwa, cagar alam, dan taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dibuat di luar habitat aslinya. Contohnya, taman safari atau kebun binatang, kebun botani, ataupun juga penangkaran dengan memiliki tujuan masing-masing. Untuk hutan lindung, apa itu hutan lindung? Yaitu kawasan tertentu yang dilindungi oleh pemerintah untuk menjaga masalah tatanan air dan tanahnya. Lalu kawasan taman nasional, yaitu kawasan alam yang mempunyai ekosistem asli dengan tujuan untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan menunjang budidaya serta pariwisata. Suaka marga satwa itu kawasan alam yang melindungi hewan-hewan. Artinya di dalamnya itu terdapat hewan dan tumbuhan langka. Cagar alam itu sendiri adalah kawasan alam yang melindungi tumbuhan tertentu dari kepunahan. Untuk hutan wisata adalah bagian dari hutan yang dikonfirmasi untuk pariwisata dan taman wisata laut, yaitu kawasan laut yang dikonservasi untuk wisata. Contohnya Taman Laut Bunaken yang berada di Sulawesi Selatan. Selanjutnya untuk pelestarian ex situ, yaitu ada taman safari atau kebun binatang, di mana
Suatu tempat yang sengaja dibuat untuk memelihara hewan dan dibina dalam lingkungan buatan. Biasanya digunakan untuk tempat rekreasi, pendidikan, untuk riset, konservasi satwa, ataupun hewan yang terancam punah. Lalu ada kebun raya atau kebun botani, yaitu suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan untuk keperluan koleksi, penelitian, konservasi. Dapat juga berfungsi sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Sedangkan penangkaran itu sendiri adalah upaya untuk memperbanyak melalui pengembangan dan perbesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Nah, itu adalah pelestarian ex situ dan in situ. Kita lanjut. Pada slide ini kita dapat menjumpai beberapa jenis hewan. Nah, silakan kalian menyebutkan hewan pada bagian-bagian dan bagaimana manfaat hewan dan tumbuhan itu sendiri. Lanjut. Lalu silakan kalian cari sebagai pengetahuan kalian bentuk-bentuk pelestarian ex situ yang ada di wilayah NKRI. Nah, ada satu lagi yaitu pelestarian tumbuhan dengan menggunakan sistem kultur jaringan. Apakah itu? Yaitu kegiatan di mana kita mengambil bagian dari tumbuhan, misalkan daun, yang akan kita bentuk menjadi tanaman baru. Lalu, bagian dari daun itu ditumbuhkan pada medium khusus yang mengandung zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dalam wadah, setelah kita masukkan yang berisi kultur jaringan, tumbuhan diletakkan dalam tempat khusus yaitu laboratorium untuk menguji dan melihat perkembangan dari tanaman tersebut. Setelah membentuk tanaman baru, lalu kita pindahkan ke dalam pot yang berisi tanah. Nah, ini adalah proses kultur jaringan yang ada. Oke, selanjutnya silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan hewan dan tumbuhan langka. Mari kita sama-sama menyelamatkan hewan yang ada dengan menjaga lingkungan kita dengan tidak menganiaya hewan ataupun menyia-nyiakan tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan itu memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.